Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar bersama Pak Dian. Pak Dian akan menyampaikan materi untuk kelas 5, tema 9, subtema 3, dan pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pembelajaran pertama, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Anak-anak, coba kalian dengarkan bacaan berikut. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu, mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Coba anak-anak perhatikan dan amati gambar berikut. Nah, dari iklan tersebut, coba kalian jawab pertanyaan pada tabel berikut. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan yaitu, yang pertama, memberikan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Yang ketiga, yaitu menyarankan seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu produk, jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberikan informasi tentang produk atau jasa. Dan yang terakhir, menarik khalayak ramai. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar yaitu yang pertama, informatif. Yang kedua, harus komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Dan yang keempat, yaitu harus menarik. Bentuk iklan pun bermacam-macam. Ada iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat yang berisi penawaran atau informasi tentang suatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga sebagai iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu, yang pertama, terdiri atas 2-3 baris saja. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Dan yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Jenis iklan yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas ilustrasi atau gambar, foto,
bagan, dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka, atau ucapan terima kasih. Berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Setelah kalian menyimak bacaan tadi, kita menjadi tahu apa itu iklan, tujuan iklan, ciri-ciri iklan, dan macam-macam iklan. Sekarang, anak-anak silakan perhatikan iklan pada media cetak berikut. Setelah kalian amati iklan tersebut, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan pada tabel berikut. Anak-anak, tahukah kalian bahwa udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun? Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar, asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum. Air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal. Akan tetapi, sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Yang pertama yaitu zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut sebagai zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Sedangkan senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua unsur atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Yang kedua adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Setelah kalian simak bacaan tadi, coba kalian lengkapi tabel berikut dengan menggolongkan beberapa zat berikut. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang apa itu iklan, tujuan iklan, ciri-ciri iklan, dan macam-macam iklan beserta contohnya. Selain itu, kita juga telah belajar tentang beberapa macam unsur zat, baik itu zat tunggal maupun zat campuran. Demikianlah materi yang dapat Pak Dian sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu pengetahuan kalian selama belajar di rumah. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.